semua, apa kabarnya? Semua pasti sehat ya. Minggu kemarin saya antar mahasiswa untuk ketemu Pak Rektor lagi. Kalau kemarin saya antar mahasiswa yang ke Jepang untuk jangka pendek, nah kali ini mahasiswanya mau ke Jepang untuk jangka panjang. Rata-rata 1 tahun sih. Ada yang ikut program pertukaran pelajar dan ada yang ikut program magang. Habis acara ketemu dengan Pak Rektor selesai, saya wawancarai mereka. Saya tanya macam-macam termasuk kekhawatiran mereka. Terus mereka cerita kalau mereka takut nggak bisa adaptasi dengan lingkungan baru dan takut nggak bisa komunikasi pakai bahasa Jepang. Semoga kegiatan mereka di Jepang lancar ya. Terus kemarin saya sempat ukur kadar gula darah lagi loh. Kali ini saya ukurnya pas dalam keadaan puasa. Jadi pas udah masuk waktu buka puasa, saya ukur kadar gula darah saya, terus ternyata kadar gula darahnya turun sampai ke angka 160-an loh. Sebelumnya pas sebelum masuk bulan puasa, saya pernah ukur juga dan hasilnya sekitar 222. Jadi dengan ini saya paham gimana cara turunin kadar gula darah. Caranya adalah dengan puasa. Pola makan saya selama puasa nggak beda jauh sih dengan sebelum puasa, tapi sekarang saya banyak makan sayur dan buah. Nanti kalau bulan puasa udah selesai, mungkin saya mau tetap lanjutin puasa kali ya. Seperti yang kemarin saya ceritain, minggu kemarin ada mahasiswa dari Universitas Kobe Shoing yang latihan ngajar di kampus. Nah, minggu kemarin mereka udah selesaiin masa latihannya dan pulang ke Jepang. Selama berkegiatan di Indonesia, mereka ditemanin sama mahasiswa. Pas hari Sabtu atau Minggu, mereka jalan-jalan bareng seputar Jakarta. Nah, karena itu mereka jadi akrab banget. Terus pas di hari terakhir, kami adain acara perpisahan. Di acara itu kami saling cerita tentang kesan-kesan selama mahasiswa Jepang latihan ngajar. Terus pas acara perpisahannya selesai, mereka saling pelukan dan banyak juga mahasiswa yang nangis loh. Oke. Ya, itu tadi cerita keseharian saya. Makasih untuk kalian yang udah nonton video Harinya Japanesia minggu kemarin. Semoga videonya bermanfaat ya. Kalau ada hal yang kalian harap bisa dibahas di video kami, kasih tahu aja lewat kolom komentar. Di video kali ini saya mau cerita tentang banjir besar di daerah Jakarta dan Bekasi yang terjadi dari 4 Maret 2025 sampai sekarang. Sekarang sebagian besar airnya udah surut sih, tapi masih ada daerah yang tergenang air, terutama daerah Jakarta Utara dan Bekasi. Sebenarnya dari dulu Jakarta dan Bekasi emang udah terkenal sebagai daerah yang rawan banjir. Di awal tahun 2020 juga ada banjir besar dan waktu itu daerah Bekasi juga kena dampaknya. Tahun ini banjirnya lebih parah daripada banjir tahun 2020, sampai ada mall yang kebanjiran juga loh. Namanya Mega Mall Bekasi. Kalau lihat di berita, suasana waktu itu benar-benar serem banget. Nah, pas tanggal 4 Maret itu sebenarnya saya juga lagi di Bekasi. Waktu itu saya lagi hadir di acara makan-makan sama mahasiswa Universitas Kobe Shoing. Restorannya ada di lantai paling atas dan waktu itu hujan angin. Jadi kami semua kehujanan dan makanannya basah gara-gara air hujan. Kasihan juga sih mahasiswa Jepangnya, tapi kayaknya mereka senang-senang aja soalnya itu pengalaman pertama buat mereka. Makan-makan sambil kehujanan. Sebenarnya banjir di daerah Bekasi ini bukan kejadian langka. Tiap musim hujan pasti ada aja daerah yang tergenang. Penyebabnya juga macam-macam. Penyebab pertama adalah curah hujan yang tinggi. Terus gara-gara itu sungai di sekitar Bekasi jadi meluap. Terus ada juga kondisi drainase yang jelek dan yang jadi penyebab utamanya adalah adanya alih fungsi lahan yang nggak terkendali. Alih fungsi lahan ini maksudnya adalah lahan yang seharusnya jadi lahan resapan air hujan berubah jadi perumahan atau kawasan industri. Jadi lahan yang harusnya dipenuhi sama pohon dan tanaman malah jadi bangunan. Seperti yang kalian tahu, orang di daerah Jabodetabek itu kan banyak banget ya. Semua orang itu perlu rumah, jadi karena itu banyak muncul pembangunan rumah.
Nah, perusahaan konstruksinya kan cari lahan yang murah. Nah, lahan yang murah itu kebanyakan ada di pinggir sungai gitu. Jadi, makanya beberapa tahun terakhir ini banyak muncul perumahan di daerah pinggiran sungai di daerah Bekasi. Terus masalah besar yang lain itu ya masalah sampah. Masih banyak orang-orang yang buang sampahnya nggak benar. Katanya masih banyak orang yang buang sampahnya itu ke sungai. Gara-gara sampah itu saluran air jadi mampet dan air sungainya meluap deh. Kalau dipikir-pikir penyebabnya itu ya manusianya itu sendiri ya. Banjir kali ini benar-benar parah banget. Ketinggian airnya itu ada yang sampai 3 meter loh. Jadi gara-gara permukaan airnya tinggi, ada daerah yang cuma kelihatan atap rumahnya aja. Semua barang yang ada di dalam rumah kerendam air, terus banyak juga yang hanyut ke bawah arus banjir. Kendaraan kayak mobil dan motor juga kerendam. Jadi kemungkinan besar mobil atau motor itu udah nggak bisa dipakai lagi. Barang-barang elektronik kayak kulkas, TV, dan mesin cuci juga pasti rusak. Itu kan artinya orang-orang yang jadi korban banjir harus keluarin biaya besar buat beli barang baru. Terus orang yang punya toko di mall yang kebanjiran juga pasti rugi besar. Barang dagangan mereka rusak. Terus kalau bisnis makanan, pasti stok makanannya basi dan karena itu mereka harus mulai dari nol lagi. Orang-orang yang kerja di tempat bisnis yang kena banjir juga pasti penghasilannya berkurang. Nah, yang paling berat itu adalah kerjaan bersih-bersih pasca banjir. Banjir itu kan pasti bawa lumpur, jadi kalaupun air banjirnya udah surut, kita harus bersihin semua lumpur yang masuk ke dalam rumah atau bangunan. インドネシア語を学ぶ最高の環境がここにある。ジャパネシアライブカレッジ。ジャパネシアライブカレッジはいつでもどこでも、そしてどんなレベルでもインドネシア語が学べるオンライン学習プラットフォーム。ライブ授業、自分のレベル、学びたい内容に沿った講師の授業に参加し放題。入門者から上級者まで、翻訳授業からフリートークまで、様々な授業が揃ってる。ライブ授業に参加できなくても、後から動画がいつでも見返せます。でも、一人じゃ不安。そんなあなたも安心。JLC では受講者同士の交流もできます。わからないことは Facebook グループでいつでも質問ができる。学習コンテンツ。多彩なコンテンツを手軽にオンラインでリスニング、日常インドネシア語アニメーション教材、語彙、文法、あらゆる教材が使い放題。初心者でも1日3分から毎日学習ができる。上級者にも検定対策したい人にも自分に合った学習コースが組める。インドネシア人と話したい、検定に合格したい、もっとインドネシアと近づきたい。 JLC はそんなあなたの願いを応援します。登録は簡単。新規登録から必要な情報を入力するだけ。いろいろたくさん、いつでもどこでも。ジャパネシアライブカレッジ。